Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua pembicara sudah menyampaikan paparannya. Yang pertama, Al-Mukarram Habib Taufik Abdul Qadir As-Segaf telah menyampaikan bahwa yang mendasari persatuan kita adalah ada dua hal. Kalau masih berdasarkan karena manusia, karena hawa nafsu, insya Allah tidak akan ketemu persatuan itu. Hanya satu tali yang bisa mempersatukan kita, yaitu ana minal muslimin. Demikian Pak ya. Islamlah tali itu. Kalau masih aku Muhammadiyah, aku NU, Pak insya Allah nggak ketemu. Karena ego tadi. Cuma satu yang menggembirakan kalimat terakhir dari beliau adalah ini semua adalah proses. Pecah belah carut marut kita ini adalah proses. Ibarat seorang wanita yang sedang hamil, itu penuh sakit, penuh derita. Insya Allah sebentar lagi, Bib ya, sebentar lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Yang kedua, Bapak Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, atau kita kenal dengan Gus Koyum ya, betul ya Pak? Beliau memang concern sekali dalam hal syariah sunnah wal jamaah ini, setahu saya dari Lasem ini. Banyak yang disampaikan beliau, cuma satu yang saya paling menarik yaitu kita ini bermusuhan yang paling utama adalah karena masih adanya cinta uang. Cinta uang inilah yang menjadi biang dari segala permusuhan dari kita ini. Saya kira apa yang disampaikan panjang lebar tadi kita semua sudah sama-sama menyimak. Namun dalam hal diskusi interaktif kita pada malam hari ini, kita sama-sama bukan mencari pembenaran, tetapi mencari sesuatu yang benar. Saya sekali kasih sedikit ilustrasi. Jadi ada seorang, taruhlah namanya Dul gitu ya, jalan-jalan ke kota, kemudian dia ketemu, dia melihat mikroskop. Benda apa mikroskop ini? Ketika dikasih tahu oleh penjualnya, mikroskop ini bisa melihat sesuatu dengan cara dibesarkan. Ketika dia melihat kelopak bunga, dilihatnya di teropong itu, indah sekali. Demikian juga ketika dia meletakkan berlian, indah sekali. Tanpa tawar oleh si Dul ini dibeli. Dibawalah pulang ke kampung, dipamerkan kepada teman-temannya. Setiap ada benda dikasih lihat. Wah, semua jadi bagus, jadi jelas, jadi cetol. Suatu saat ketika dia masuk ke warung, dia biasa makan sambal, Dul ini. Iseng, pengen lihat sambal ini kayak apa tuh. Pas dilihat, ternyata di dalam sambal itu ada uget-ugetnya, ada cacing-cacingnya itu. Yang kalau pada selama ini dia makan paling seneng sama sambal, tapi ternyata di dalam sambal itu ada cacing-cacing. Apa yang terjadi? Wah, kurang ajar ini. Dibantinglah si mikroskop ini. Jadi dia lebih mencenderung kepada sesuatu yang dia sukai, padahal itu benar. Nah, di sini yang saya maksudkan kita berdialog di sini adalah kita mencari satu hal yang benar, bukan hal pembenaran. Jangan gara-gara setelah tahu lewat mikroskop ternyata itu jelek, padahal kita suka, lantas kita nyalahkan yang alatnya. Saya kira begitu. Kemudian monggo saya buka pada session pertama ini ada 3 penanya atau 3 pengulas. Siapa? Saya lempar saja. Monggo. Mau mengulas juga boleh. Mengulas apa yang disampaikan oleh kedua pemapar tadi boleh, atau mau bertanya itu lebih bagus lagi. Ya, 1. Kita langsung satu yang angkat tangan langsung nanya ya Pak Biba.
Oh, kita kumpul dulu. Oh enggak, baik, kita langsung satu penanya langsung bertanya, tapi pertanyaannya simpel ya. Monggo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya untuk Habib, kalau memang kita itu sudah dijatah, ini umat Islam ya, untuk kemenangan umat Islam, kenapa harus ditunda-tunda? Kenapa harus ada dialog seperti ini? Kenapa tidak harus dari para kiai atau dari para habib atau ulama-ulama yang lainnya menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa tenang, tidak gaduh seperti apa yang kita lihat di televisi atau di media-media itu? Kenapa? Karena kok kita diharuskan untuk rame-rame sih? Oke, itu kita sudah di situ ada sudah disampaikan, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nantinya jadinya seperti ini untuk kemenangan Islam. Oke, kita sampaikan. Tapi setidaknya kita dari ulama-ulama itu menyampaikan biar umat-umat ini seperti kaulalit lah, itu tidak berpikiran yang aneh-aneh sampai mengelek-elek, kata-katanya ngelek-elek kiai, ngelek-elek gurune, seperti itu. Karena ada yang namanya murid ngelek-elek kiai ini, murid jamaah ngelek-elek ustadz, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ali dari Implak Margoyoso. Simpel saja, ini judulnya mempererat persatuan menggapai keridoan. Tapi dalam konteks persatuan, kalau kita umat Islam di Indonesia, itu menurut saya yang mempersatukan selain keimanan, hidayah dari Allah, juga kita mengakui dasar-dasar negara Indonesia, meskipun ini di luar konteks. Sebab ini saya berpikir ini ujungnya mau kemana ini judul ini, sebab kontestasi politik ini menjelang politik ini. Jadi saya khawatir dulu sudah bersatu tapi dikhianati oleh penunggang masa NU untuk kepentingan yang lain. Dan kenapa Gus Koyem ini tanda petik sering menggebuk NU ya? Kok tidak tadi Muhammadiyah atau HTI atau lainnya? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena sudah malam, mohon maaf. Saya namanya Ali Rosyad dari Wedari Jaksa. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada tadi Habib Taufik Abdul Qadir As-Sigaf, bahwa kita ini ibaratnya tadi adalah seperti orang hamil begitu, maksudnya proses dalam mencapai kemenangan. Dalam runtuhnya sejarah peradaban Islam yang terakhir sepertinya di Turki tahun 1924. Kemudian saat ini adalah masa kita baru berproses untuk kemenangan kembali. Yang dimaksudkan prosesnya itu seperti apa? Apakah itu memang nanti akan datangnya atau munculnya Imam Mahdi itu? Dan kemudian ketika Turki memang hancur, itu adalah masuknya sekularisme kalau nggak salah seperti itu. Jadi sistem baru yang dulunya adalah khilafah kemudian dihancurkan oleh pemikiran baru tersebut untuk memecah belah umat Islam kalau nggak salah begitu. Maka mohon pencerahannya, apakah yang dimaksud itu nanti bentuknya pemerintahan apa, prosesnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, tadi dikatakan bahwasanya termasuk yang musuh kita adalah kafir harbi begitu, Gus nggih. Oh tadi
Itu tadi maksud saya begini. Yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya definisi dari kafir dhimmi itu apa? Itu banyak perdebatan sepertinya di khalayak rame seperti itu. Apakah itu harus di negara Islam sistem daulahnya, atau memang seperti kita ini disebut dengan kafir dhimmi sehingga yang mereka ini tidak disebut harbi seperti itu? Itu yang ingin saya tanyakan karena masih banyak mungkin yang tanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, yang saya tangkap dari pertanyaannya, langkah apa untuk bersatu sehingga tidak ada yang mencaci kepada tokoh agama atau guru masing-masing? Tadi sebetulnya sudah disinggung sama Kiai Abdul Qayyum, bagaimana setiap guru itu menghormati guru yang lain, sehingga satu sama lain saling mengajarkan kepada muridnya untuk menghormati guru yang lain. Tapi kalau sekarang kadang-kadang enggak, guru mengajarkan kepada muridnya untuk membenci yang lain, bahkan untuk mengkafirkan, menajiskan, murtadkan kepada yang lain. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maaf, bukan Rasulullah. Ini hadis, ini Ka'ab rahimahullah. Jadi mungkin dikatakan hadis mauquf kalau itu kepada sahabat. Yakunu fi akhir zaman ulama yuzahiduna nasa fid dunya wa la yazhadun wa yukhawwifuna nasa wa la yakhafun wa yanhauna 'an ghasyanil wulati wa ya'tunahum wa yu'thiruna ad-dunya 'alal akhirah ya'kuluna bi alsinatihim yagrabuna al-aghniya dunal fuqara yataghayaruna 'alal ilmi kama tataghayarun nisa 'alal rijal yaghdabu ahaduhum 'ala jalisi idza jalasa ghairah ulaikal jabbaruna a'da'ur rahman. Saya artikan ya, dan ini merupakan jawaban. Saya akan katakan tadi, sebenarnya ini ada keterangan semuanya yang mengajarkan kita bersikap ada di zaman seperti sekarang ini. Akan datang di akhir zaman ulama yang disebut ulama, mungkin di sisi Allah bukan tercatat ulama, memerintahkan manusia untuk zuhud dalam urusan dunia, tapi diri mereka nggak zuhud, malah diri mereka ambisi. Mengajarkan isinya zuhud tapi mereka ambisi. Mengajarkan kepada manusia untuk takut kepada Allah, tapi mereka nggak takut sama Allah, berani maksiat, yang haram pun berani. Melarang manusia untuk mendekat kepada pemerintah, pejabat, tapi mereka akrab dengan pejabat. Mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Mereka makan bukan hasil kerja. Dulu ulama-ulama itu kerja ya, ada yang nyangkul, ada yang itu. Mereka makan hasil mulutnya saja, bicara, ceramah, dibayar, hanya itu aja. Mereka lebih mendekat kepada orang yang kaya daripada orang yang fakir. Tapi kiai-kiai dulu enggak, mereka akrab dengan orang yang fakir. Mereka nih cemburu dengan keilmuannya seperti cemburunya perempuan terhadap lelakinya. Dia marah kalau muridnya duduk dengan guru lain.
dia tersinggung. Mereka ini adalah bukan pewaris Nabi, jabbarun. Mereka adalah tadi dikatakan oleh Kiai, jabbarun, orang-orang yang otoriter, gampang menghukum orang, gampang memvonis orang. Mereka adalah bukan kekasih Allah, tapi mereka adalah musuh-musuh Ar-Rahman. Karena itu kita jangan ta'assub. Tadi Kiai menyatakan jangan ta'assub, tapi kita harus tamasub. Paham ya maksudnya? Ta'assub itu figur orangnya, salah pun harus kita bela. Jangan. Kita harus tamasuk, haknya yang kita pegang, kebenarannya, haknya yang kita pegang. Kalau tidak hak, ya kita tinggal. Loh, saya tidak katakan benci orang itu, jangan. Inti husnudzon, siapapun orang mukmin kamu husnudzon jadi wali, nggak salah inti. Tapi bukan semua wali itu dijadikan panutan, nggak bisa. Dicontoh, nggak bisa. Wali itu ada yang muqtadabi bisa dijadikan panutan, ada nggak boleh kita tiru. Contoh, kalau ada orang bunuh anak kecil, saya ngikuti jejaknya Khidir, gimana kira-kira? Nggak benar. Itu Khidir bisa nabi, bisa wali, tapi bukan untuk diikuti. Taslim. Karena dia orang yang wali, karena dia nabi, dia kita pasrah. Bawa kapak, ada perahu, pecah semuanya, saya ngikuti jejaknya Khidir gitu. Nggak bisa buat alasan dong. Siapapun orang, kalau dia melanggar syariah, jangan ditiru. Inti husnudzon dia wali, nggak ada masalah, nggak salah kamu. Kalau orang muslim itu kamu husnudzoni dia jadi wali, nggak ada masalah. Tapi untuk ditiru nggak bisa kecuali syariah, sesuai dengan syariah itu taslim. Fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaim bil adillah. Ada titik temunya, ada titik temunya. Dan nggak benar kalau ada orang ngeritik Khidir misalnya, nggak benar. Tapi nggak benar juga kalau ada orang ngikuti Khidir, ngikuti jejaknya, perilakunya Khidir, nggak boleh. Yang wajib diikuti syariahnya Musa. Paham ya maksudnya saya ya? Saya kira ada perbedaan antara ta'assub dan tamassuk tadi itu. Kalau tamassuk kebenarannya yang kita pegang, kalau ta'assub orangnya yang kita pegang. Kebenarannya ajaran NU pegang. Jangan nanti keputusan organisasi walaupun melanggar syariat dipegang. Ini namanya ta'assub, ini nggak benar. Begitu juga Muhammadiyah, begitu juga LDII, begitu juga yang lainnya, Hizbut Tahrir. Jangan Anda lebih mendahulukan nafsu kelompok daripada Islam Anda, daripada syariah Anda, daripada Allah dan Nabi Anda Muhammad SAW. Mungkin itu jawaban untuk antum. Sengaja saya tidak panjang lebarkan jawaban ini supaya mungkin ada pertanyaan yang lainnya nanti. Untuk pertanyaan yang berikutnya, liyudhirahu ala dini kullih. Yang ini adalah proses, nanti pasti kejayaan itu dalam Islam, dan itu sudah nas dalam Al-Quran. Kita kalau tidak mengakui itu berarti kita nggak percaya dengan Al-Quran. Kapan sih liyudhirahu ala dini kullih? Tadi kan begitu ya. Kapan itu Islam jadi jaya? Ulama ada menyatakan itu zamannya Imam Mahdi. Karena semua nanti ini dalam satu kepemimpinan, yaitu Imam Mahdi. Dan itu haditsnya sahih. Nabi SAW bersabda, yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Bakal akan turun tuh nanti Nabi Isa, dan yang nanti jadi imam adalah dari golongan umat Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Dan banyak hadits-hadits tentang Imam Mahdi. Ada ulama yang lainnya menyatakan liyudhiru ala dini kulli, kejayaan Islam itu nanti Nabi Isa turun.
karena Nabi Isa itu dikatakan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yugassimul jizyah. Nabi Isa itu akan menghancurkan semua salib, nggak ada lagi dah Nasara itu, semua masuk Islam. Nabi Isa yang membasmi itu semuanya, membunuh khinzir, babi-babi, nggak ada lagi dah, aman. Apalagi ada dendeng babi, nggak ada. Kemudian membagi jizyah, makmur semuanya. Itulah yang dimaksud liyudhiru ala dini kulli, sebagian nyatakan begitu. Yang ini adalah proses. Jadi proses kiamat ini ada yang disebut alamatus sughra, ada alamatul wusta, ada alamatul kubra. Alamat kubra, alamat wusta, alamat sughra. Tanda yang kecil, tanda tengah, tanda besar. Tanda yang kecil sebetulnya awal tanda kiamat, bi'tsatu Rasulillah, diutusnya Rasulullah. Itu udah tanda kiamat sudah. Kenapa? Nabi akhir zaman nih belum. Udah akhir zaman tuh. Antara Nabi dengan kiamat itu udah dianggap pendek waktunya dibandingkan waktu sebelumnya. Terjadi alamat wusta dan alamat kubro, dan sekarang udah mendekati itu semuanya sebenarnya. Dan ini yang terjadi ada sebetulnya, mau kita bawa sebetulnya, tapi waktunya ada di sini. Ada semuanya. Mungkin saya bawa satu kalau diperkenankan, Ki. Saya bawa satu hadis. Dan ini ini sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda begini, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amril 'ammah. Bakal akan terjadi kepada manusia tahun-tahun penipuan, tahun-tahun tipuan. Kenapa? Di zaman itu yang dipercaya adalah bohong. Kalau kampanye bicara itu bicara ini dipercaya. Dituduh pembohong orang yang jujur. Yang dikasih amanat pengkhianat, dituduh pengkhianat orang yang amanat. Dan di situ yang berbicara, yang diterima pembicaraannya adalah ruwaybidah. Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Orang yang remeh, orang yang bodoh, orang yang nggak punya pengalaman, yang dia berbicara sok untuk kemaslahatan umat. Nggak tahu apa-apa ini orang, nggak ngerti apa-apa. Dan ini terjadi, saudara, ini yang terjadi. Karena itu fenomena yang ada ini sebetulnya menggambarkan bener dah kabarnya Nabi kita ini bener-bener Nabi, udah dijelaskan semuanya. Panjang nih. Kalau anda baca di Isya'atus Sa'ah fi asyratis Sa'ah, tampak itu semuanya, dan itu benar terjadi dan bakal akan terjadi lebih dahsyat lagi dari sekarang. Tapi intinya nanti kemenangan Islam, saudara, ba'da tadbiq al-infiraj. Wallahu alam. Terima kasih Habib. Hadirin sekalian, sebelum Kiai Haji Abdul Qayyum menjawab pertanyaan kedua, kami sampaikan bahwa dialog ini akan segera dimuat di YouTube dan dikonsumsi oleh publik. Yang kedua, bahwa masa batas dialog ini kemungkinan akan kita akhiri sampai jam 11, dan saya yakin semua orang mungkin bertanya kok tidak diatur waktunya ya. Kami jawab
bagaimana kita mau membatasi beliau. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menantang Gus Koyum tadi. Kok suka gebuk NU Gus? Mungkin apa orang NU-nya perlu digebuk gitu Gus? Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan tadi sebetulnya pertama tentang apa itu yang mempersatukan umat itu iman, kenapa enggak dasar ditambah dasar negara. Itu sebetulnya pertanyaan itu dialamatkan ke Habib Taufik, karena yang bicara tentang tadi mempersatukan umat itu dengan iman itu Habib Taufik. Sebetulnya itu pertanyaan itu mestinya ke Habib Taufik sudah. Ya, alhamdulillah pertanyaan itu melengkapi dengan pertanyaan kedua tentang banyaknya materi mengkritik ke komunitas Nahdlatul Ulama. Nah, ini perlu saya jelaskan tentang iman. Di dalam Islam itu ada 3 kata: iman, aman, dan amanah. Dalam kata iman itu dalam Al-Quran disebutkan iman itu melengkapi kebutuhan ideologikal dan keadilan sosial. Di dalam satu ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, berarti kata iman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanannya itu tidak dicampuri dengan kedzaliman, berarti ada ideologikal, ada sosial. Iman dalam wilayah ideologikal, imannya tidak dicampuri dengan kedzaliman dalam wilayah sosial, baik mendolimi sesama muslim atau mendolimi non muslim, itu tidak boleh. Mendolimi sesama agama atau mendolimi di luar sesama agama tidak boleh. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, imannya tidak dicampuri dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, mereka inilah yang mempunyai kondisi aman. Ada kata aman, al-amnu artinya aman. Ada 2 kata iman dan aman, cuma dengan kata al-amnu. Ada satu ayat lain tentang amanah. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia, kamu sekalian, untuk memberikan amanah itu kepada yang ahlinya. Kerakyatan yang dipimpin dalam kebijaksanaan dan seterusnya. Ini menyerahkan amanah pada yang ahlinya. Jadi secara substansial itu sudah ada dalam wahyu ilahi yang sempurna, yang kita akui sebagai atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina al yauma akmaltu lakum dinakum, sebagai agama yang komprehensif, sebagai Islam yang komprehensif, yang sangat lengkap, universal, absolut, tidak relativisme. Agama Islam yang sangat absolut, tidak relatif, sudah lengkap pesan-pesan moralnya itu. Pesan tidak boleh menganiaya sudah ada di situ. Pesan tentang tidak bolehnya menyerahkan amanah di luar ahlinya sudah ada pada ayat amanah. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pesan tentang keadilan, i'dilu wa aqrabu littaqwa, pesan tentang keadilan,
pesan tentang persatuan, wala tafarraqu dan sebagainya. Jadi pesan-pesan itu secara substansial sudah ada semua dalam doktrin keimanan Islam secara substansial. Tinggal kita memanifestasikan, tinggal kita mengaktualkan doktrin agama kita ini dalam menerjemahkan agama kita sendiri dalam kehidupan. Apakah kita memaknai dengan salah, kemudian kita mengoperasikannya juga salah? Apakah kita memaknainya benar tapi mengimplementasinya salah? Itu bisa terjadi. Memaknainya benar, implementasinya yang salah. Jadi istilah iman itu sebetulnya pertanyaan itu ditujukan kepada Habib Taufik, tetapi kami sempurnakan karena ditanyakan kepada saya. Jadi maksud secara cukup kalau sudah diudari satu persatu, dan itu yang disebut dengan absolutisme Islam, tidak relativisme Islam. Islam adalah absolut, komprehensif, dan sangat aktual, selalu aktual terus Islam itu. Ghaddun tori, selalu aktual terus. Nah, itu pertanyaan. Jadi sebetulnya sudah cukup, iman sudah ada di situ, tidak boleh dicampuri dengan kedoliman dan seterusnya. Misalnya apa? Tentang kemasyarakatan, bahkan penelitian tentang sosiologi bahwa kosakata yang sifatnya moralitas itu kosakata Arab semua, dan kosakata yang makanan, kosakata yang bersifat itu makanan, kuliner itu Cina semua. Heci Cina, chow Cina, bakpao Cina, bakso Cina, tauge Cina. Tetapi kalau moralitas dari Islam semua. Keadilan bahasa Arab, kemasyarakatan bahasa Arab, pengaruh Islam semua. Amanah Arab, bahkan rakyat, ro'iyah Arab, itu terminologi Islam semua sebetulnya. Imam, pemimpin Arab, bahkan apalagi itu banyak sekali kosakata-kosakata yang sebetulnya adalah doktrin-doktrin Islam. Jadi secara sosiologi sudah Islam punya kontribusi besar sebelum ada Pancasila di Indonesia. Karena sebelum ada Pancasila sudah dituntun oleh ulama-ulama Sunan Songo, dan itu sudah nikmat hidupnya. Belum ada Pancasila lahir, ya kan? Sudah ditata oleh para ulama, sudah ditata oleh Sunan Songo, belum ada Pancasila. Apakah mereka berdasarkan Pancasila? Ya enggak, pasti itu ruh imannya itu diterjemahkan dengan benar, memaknai iman dengan benar, implementasi iman dengan benar. Itu belum ada Pancasila. Nah, itu satu. Pertanyaan kedua, kenapa saya ini menggebuk NU lah ini saya ini pertanyaan ini menggebuk NU. Sebetulnya saya ini cucu pendiri NU. Nah, kakek saya itu pendiri NU, juga kakek adik saya Nadif ini, adik saya. Bahkan NU dipegang Pak Alik saya sendiri, Ki Sahal Mahfud, itu adik kandung ibu saya. Jadi istilah menggebuk NU itu sebetulnya sebelum saya, yang menggebuk NU adalah pendiri NU sendiri. Jadi sebelum saya itu tokoh-tokoh NU dulu itu sudah gebuki NU, dan Muhammadiyah yang gebuki Muhammadiyah, karena saya saking cintanya pada NU. Maka saya harus tahu, saya cari patologinya di mana, sel-sel penyakitnya di mana, harus dibenahi. Kalau saya tidak cinta, saya biarkan, saya tinggalkan. Karena saya akan mencintai NU, mencintai Muhammadiyah, saya di komunitas Muhammadiyah akan saya bicarakan sel-sel penyakitnya Muhammadiyah. Saya di komunitas HTI akan saya jelaskan sel-sel komunitas penyakitnya di HTI, patologinya apa. Saya ada di Salafi, saya jelaskan sel-sel kelemahan yang ada pada Wahabi. Karena ini komunitasnya adalah IKPMII, maka kita bicarakan sel-sel yang ada pada diri kita sendiri, dan itu objektifnya mencari kesehatan. Nah,
Contoh ulama dulu mengkritik NU-nya sendiri. Nah, ini saya berikan contoh. Dulu itu setiap Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah. Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah. Mbah Khalil Kasingan itu hafal Alfiyah dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Itu banyak ulama hafal. Tapi kalau dari belakang ke depan itu kan jarang. Itu Mbah Khalil Kasingan, Rembang. Mbahnya Mbah Khalil Bisri. Jadi mertuanya Mbah Bisri. Itu kalau sampai pada bunyi kamu taghi malin wajahin manahat, beliau langsung ingat NU. Begitu sampai kamu taghi malin wajahin manahat, orang yang mencari harta dan pangkat, orang yang mencari harta dan kedudukan, gila harta, gila pangkat. Ulama kalau sudah sampai di situ, terus jangan-jangan Nahdlatul Ulama nanti, begitu. Nah, ini berarti dulu sudah ada warning. Kamu taghimalin wajahid menahat, dihentikan beliau. Ini saya takut ini dari anak-anak kita Nahdlatul Ulama. Karena beliau Nahdlatul Ulama, maka beliau sangat cinta pada anak cucunya. Mbah Maksum itu kalau sudah sampai kamu taghimalin wajahin menahat, mencari harta dan kedudukan, beliau berhenti, diskors, pasti ada ilustrasi kata-kata. Jangan-jangan ini Nahdlatul Ulama, karena gejala-gejala waktu itu sudah ada. Nah, itu abah saya ikut ngaji di Mbah Mahfud, mertuanya sendiri, Mbah Mahfud Kajen, bapaknya Mbah Sahal adalah mertua bapak saya, karena ibu saya adalah putrinya Mbah Mahfud yang hidup panjang pertama, kakak-kakak yang lain meninggal dunia lebih awal. Nah, itu Mbah Mahfud kalau ngajar Alfiyah kamu taghimalin wajahin manahat, pasti wah piye ki kudak kayak Imam Ibnu Malik itu dak kesana, ini isyarahnya. Itu yang ditakuti. Jadi kekhawatiran itu sudah ada. Nah, sekarang saya tanya, apakah kekhawatiran itu sekarang terjadi atau perkiraan, atau sudah kita yakini sudah terjadi? Nah, ini kita yakini sudah terjadi. Elemen bukan NU-nya, individunya sudah terjadi. Ada yang cinta harta, ada yang ambisi kekuasaan, ada yang gila kekuasaan, gila pangkat, gila kedudukan, sampai bertikai, sampai bermusuhan. Bukan Nahdlatul Ulamanya, tapi individunya kan ada. Tapi ini berpengaruh pada NU-nya sendiri. Mbah Sahal ini perlu tanda kutip, sebelum wafat itu berkata ke saya, Ki Sahal Mahfud beberapa bulan sebelum wafat berkata kepada saya, ini perlu dicatat, orang NU belum dengar ini, ke saya secara pribadi, Mbah Jong, bahasa Jawa, Mbah Jong angel aja ini, ya angel aja ini. Uang iku mestine nek ana siji gawe wis NU, nggone niku ya disaingi karo wong-wong ya sing nyaingi ya wong NU. Lho, iso nyaingi NU. Ana madrasah wis NU. Lho iku sing gawe ustadz yang gawe madrasah diri nyaingi madrasah NU. Mbah Sahal bilang begitu. Engko ana neh KBIH apa-apa kegiatan NU misalnya. Ya wis NU, tapi engko ya ana saingane neh nyaingi NU. Lho saya nyaingi sapa? Ya NU. Coba. Ya apa ndak itu? Itu kan sudah jelas ini ya. Itu Mbah Sahal tuh nyontohkan kabupaten-kabupaten disebut satu persatu atau 3 kabupaten, rumah sakit, pendidikan, universitas, dan berapa ke saya pribadi. Berarti Mbah Sahal itu kalau tidak udzur fisik mau marah-marah, cuma beliau kesantunannya bahasanya begitu. Jadi saya tidak menggebuki NU, tapi mencari sel-sel kelemahan yang ada di NU. Kita di Muhammadiyah, nanti saya diundang Muhammadiyah, saya akan bicarakan sel-sel kelemahan yang ada di Muhammadiyah. Kita di HTI kita jelaskan, semua punya kelemahan, semua punya kelemahan. Nah itu ya. Nah ini saya kira jawaban. cukup. Ya cukup. Sudah
rohnya sudah ketemu. Ya, rohnya udah ketemu. Cukup ya. Jadi demikian sahabat-sahabat sekalian, saya mau buka pertanyaan satu lagi tapi waktu sudah sesuai perjanjian jam 11. Bagaimana? Soalnya begini, saya melihat situasinya, kedua pembicara ini paling jago menjawab. Pertanyaan kenapa kok NU terus yang digebuk, jawabannya kayak gitu kok. Ya, adem ayem, penuh kebesaran jiwa. Demikian juga Pak Habib kita tadi, ketika ditanya kenapa kok jangan nunggu rame-rame, kenapa nggak disampaikan dulu setelah rame-rame kok baru. Tapi jawaban beliau juga teduh, sehingga ya, tapi saya kepengen agak sedikit gairah gitu loh, jawabannya agak sedikit galak gitu loh Pak. Saya terus terang, awal mulai diskusi interaktif tadi saya udah deg-degan duluan, karena judulnya dari pengantar pembawa pembukaan tadi sudah disampaikan bahwa ada unsur-unsur pilkada, kemudian ada unsur-unsur ribut-ribut yang ya Cina dan sebagainya itu. Pokoknya kaitannya erat banget dengan pilkada DKI kemarin. Setelah keduanya menyampaikan pemaparan, persatuan itu ternyata mudah kok. Ya Bib, asal berpegang pada tali Islam, kemudian ada janji Allah, insya Allah nanti kita semua akan jadi pemenang. Ya udah selesai Pak permasalahannya Pak. Jadi kalaupun ada pertanyaan, saya yakin beliau akan jawab westo proses gue. Tapi coba satu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang kira-kira mudah-mudahan akan ada jawaban yang menggigit. Dari sebutkan asalnya dari mana? Satu dulu Mas, satu dulu Mas. Kita lihat satu dulu, monggo. Sebelumnya kita sampaikan kepada semua, kepada panelis, kepada penanya, waktunya terbatas. Habib dan Gus Qayyum, ada request dari banyak orang supaya nanti ngeratani. Jadi satu pertanyaan singkat padat, satu pertanyaan singkat padat, biar rata. Waktunya terbatas. Nggih. Ini dulu tadi. Aku memberikan ini kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dituduh HTI tidak apa-apa. Sekalian tadi disampaikan Gus Qayyum asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Tapi faktanya umpama nggih saudara-saudara kita ini sudah dalam waiting list 6 atau 7 ormas Islam yang mau tidak sekedar digebuk tapi malah dikubur. Dan sebaliknya sikap NU justru malah terkesan dukung. Nah itu pripun Gus, apa terkait dengan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab dulu Pak, waktunya. Yang menjawab siapa nih? Habib. Oh. Singkat ya Gus. Wah ini harus panjang. Harus panjang lagi. Harus panjang. Ruhama'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu di juz 26 Al-Quran tentang solidaritas para sahabat dan kegigihan sahabat terhadap orang kafir. Syiddah, asyidda'u itu artinya keras. Kalau malaikat itu disebut ghilad, malaikatun ghiladun, malaikat keras. Dan tipologi umat Islam
tipologi umat Islam disebut dalam Al-Quran wal yajidu fikum ghildah, wal yajidu fikum ghildah. Hendaklah merasakan secara psikologis Muslim Islam ini merasakan kita ini wibawa, keras dengan ekstrim beda. Ini harus dijelaskan, keras bukan ekstrim. Taturruf ekstrim itu bukan keras. Keras dalam arti adalah tegas dengan kearifan. Tegas dengan kearifan, tidak destruktif, tidak melakukan perusakan. Tegas dengan kearifan, tidak melakukan destruktif. Itu penting. Wal yajidu fikum ghildah. Yang ditanyakan, tanyanya ini memang sangat rawan untuk dijawab dan berisiko tinggi. Ini pertanyaannya ini saya tidak tahu dari mana. Pertanyaannya adalah kenapa NU ya mendukung yang Perpu. Nah ini yang mestinya jangan tanya saya, tanya yang mendukung. Ini mestinya bukan tanya saya, tanya kan kenapa NU mendukung Perpu begini ya. Undang-undang manusia itu dalam bahasa Arabnya adalah qanun. Dalam Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang dipakai di Eropa pada abad pertengahan. Pertama adalah buku kedokteran Al-Qanun Fit-Tibb, undang-undang kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina, Al-Qanun Fit-Tibb. Kemudian Al-Qanun menjadi istilah undang-undang. Maka di NU ada qanun asasi, undang-undang dasar. Di NU ada qanun asasi. Tapi ada orang Arab, peribahasa Arab, kasratul qanun ainul junun. Itu dalam bahasa Arab. Kasratul qanun ainul junun. Itu dalam peribahasa. Banyaknya undang-undang ini bikin gila. Banyaknya peraturan orang bisa gila. Kasratul qanun ainul junun. Banyaknya peraturan bikin kita jadi bingung, jadi gila. Nah, itu sebatas ijtihad. Ijtihad itu saya tengah-tengahi. Kemarin di Unisula, Felix Xiu mau didatangkan untuk mengisi di Unisula, tapi dibatalkan. Kemudian saya yang ganti. Ini ya terus terang aja ini ya. Kita buka-bukaan aja. Jadi Felix Xiu dilarang di Unisula, kemudian saya yang ganti. Saya yang ganti ini diketahui oleh pihak PBNU, saya tahu itu. Tapi juga diketahui oleh pihak HTI, tahu, dua-duanya tahu. Pihak NU pusat juga ada yang menghubungi saya, menyambut dengan baik. Dari HTI, Felix Xiu sendiri juga telepon saya. Felix Xiu-nya telepon saya. Dari tokoh-tokoh NU yang mengusulkan saya, tokoh-tokoh NU di Semarang. Untuk mengganti itu yang mengusulkan adalah ulama-ulama NU di Semarang. Mengusulkan saya yang ganti dari NU. Dari HTI sendiri, Felix Xiu juga telepon saya. Berarti dua-duanya itu mempercayakan. Paham maksud saya? Berarti mempercayakan ke saya. Awanum baina dalik, la syarqiyah wala gharbiyah. Nah, kenapa ini menyetujui Perpu? Apakah ini melanggar asyidda walal kufar ruhama'u bainahum? Pertanyaan ini tidak mungkin sempurna dijawab malam ini, karena saya harus bertemu dua-duanya. Saya harus bertemu dua-duanya. Di sini ada
Ismail Yusanto, di sini ada Said Akil Sirot. Kapan kita temukan? Saya berharap kita temukan di sini ada Ismail Yusanto, di sini ada Said Akil Sirot, dan saya di tengah. Tidak apa-apa, silakan Pak Khosin kalau mau menyelenggarakan, silakan. Biar terbuka. Said Akil didatangkan, Ismail Yusanto didatangkan, saya di tengah, tidak masalah. Pak Said Akil dengan ibu saya sepupu sendiri, Kiai Sahal adik kandung. Silakan Pak Khosin, bagus itu. NU Pati mendatangkan Said Akil sama Ismail Yusanto, saya yang di tengah. Setuju ya? Setuju. Nah, begitu Pak Khosin ya. Silakan. Kalau ini tidak mungkin selesai, ya. Jadi maksud saya begini, ini saya jelaskan dulu supaya sejuk sajalah. Anda ini tahu At-Tahanawi. Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Mbok kira jamaah tabligh gak ono sing ngalim. Wah, saya tidak ikut jamaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi nggawa kompor-kompor yang masjid loh. Lah ketimbang sing gak tahu sapa masjid. Ojo ngono. Wong nggawa kompor-kompor yang masjid, sing sitoke mangan duit masjid nggih. Jadi ana wong gotong-gotong kompor ning masjid tapi iktikaf ning masjid, sitoke belas ora tahu salat, gak tahu poso. Ditakoki, agamamu apa? Nahdlatul Ulama. Lah malah keliru. Itu bisa malah keliru gitu. Nah, ini kita yang ringan-ringan dulu. Jadi artinya begini. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin. Apa beliau? Adalah gurunya Syekh Yasin. Dia adalah tokoh tabligh ada di Nizamuddin. Satu. Yang kedua, siapakah yang dianggap gurunya generasi muda ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia? Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda tahu Sayyid Muhammad Al-Maliki? Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dulu 8 bulan belajar Sahih Bukhari Muslim di Lucknow, India. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau polemik dengan Wahabi. Kita ini yang ngadepi Salafi sampai ngeyel-ngeyelan sampai mateng-matengan, itu kita kitabnya itu loh kadang orang ngerti. Kowe kok ziarah kubur ahli sunnah, kowe tawasul ahli sunnah. Lah sing gak tawasul gak ahli sunnah iku neraka. Lho kok ngerti neraka? Saya ini suka tawasul, saya ini suka manakib tiap hari. Saya itu hobi manakib, hobi ziarah kubur. Tetapi saya pernah datang di Nizamuddin di India. Gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu Abul Hasan An-Nadawi. Itu gurunya seluruh ulama dunia. Al-Azhar itu kalau belajar hadis dikirim ke sana. Bukan India ke Mesir, Mesir yang ke India. Ulama Madinah, ulama Mekah itu semua belajar ke India, harus ke India. Di sana ada Abul Hasan An-Nadawi, penulis buku sirah terbaik di dunia, sirah Nabi terbaik di dunia. Itu karangannya Abul Hasan An-Nadawi. Suatu ketika terjadi polemik yang akhirnya rame antara Wahabi dan kita, yaitu Sayyid Muhammad debat dengan orang Wahabi. Perdebatan itu sebetulnya adalah season kedua.
Season pertama adalah season di London, Bib. Season di London itu pakai TV BBC. Pakai TV BBC, yang diutus Said Muhammad itu kalau tidak salah Abdul Basit As-Segaf atau siapa. Itu debat di London, tapi dikawal, di training oleh Said Muhammad dari Mekah. Itu season interaktif langsung di London. Setelah itu dialog polemik tertulis, muncul kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Said Muhammad perang debat dengan Wahabi. Selesai, beliau minta kata sambutan. Nah ini minta kata sambutan. Sebentar, ini harus dijelaskan. Minta kata sambutan. Begitu minta kata sambutan, Said Muhammad minta kata sambutan dari Al-Azhar, minta dukungan. Al-Azhar mendukung Said Muhammad menghadapi Wahabi, mendukung. Maka banyaklah takridot, komentar-komentar, pujian-pujian dari ulama Al-Azhar, karena Said Muhammad juga alma mater Al-Azhar. Takridotnya itu ditebel sampai 40 halaman atau berapa dari Al-Azhar, Pakistan, Maroko dan sebagainya. Kecuali Abul Hasan An-Nadawi tidak mau memberi kata sambutan. Padahal Abul Hasan itu malah gurunya sendiri. Dimintai sambutan mendukung Said Muhammad berpolemik dengan Wahabi untuk memuji Said Muhammad, beliau mengatakan, tidak wahai anakku, tidak saya. Kenapa guru? Nah ini Said Muhammad cerita ini. Said Muhammad cerita langsung. Kenapa guru telah berdebat dengan ulama Wahabi, minta kata sambutan dengan kenapa guru saya sebagai murid berdebat dengan ulama Wahabi, minta kata sambutan dukungan moral dari Abul Hasan An-Nadawi. Kenapa anda nggak mau memberi kata sambutan? Karena pondok saya ini adalah pondok ahli sunnah, setiap tahunnya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi ini bukan karena uang, Abul Hasan bukan karena uang. Karena apa? Menjalin hubungan baik. Bukan karena uang. Abul Hasan seorang yang zuhud. Bukan karena uang menjalin hubungan baik. Beliau lebih mengedepankan ukhuwah. Kalau yang lain memberi kata sambutan tidak masalah, karena tidak ada ikatan moral dengan Arab Saudi. Saya punya ikatan moral dengan Arab Saudi, tidak bisa memberi kata sambutan. Nah, terhadap HTI kita tanya dulu, Perpu itu, kalau sekarang ada yang anti Perpu, ada yang mendukung Perpu, ada yang tidak mendukung Perpu, kita lihat nanti mana umat Islam kalau dirugikan. Jangankan Perpu, Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid, apalagi hanya sekedar Suriah NU. Ini maaf, apalagi hanya Suriah HTI, maaf ini. Apalagi Dewan Pimpinan HTI, apalagi di fatwa HTI, apalagi Suriah NU. Imam Syafi'i saja punya qaul jadid, qaul qadim. Di Baghdad dengan di Mesir sudah berubah. Di dalam Islam ada nasi, ada mansuh. Apalagi ijtihad kita, ijtihad HTI, ijtihad Nahdien. Kita lihat nanti. Maka yang paling baik, saya tidak menjawab ini, tidak mau menjawab pada poinnya langsung, karena tidak ada orangnya di sini. Saya berharap ada orangnya. Ya, betul, ada orangnya. Ada Said Akil di sini, ada Ismail Yusanto di sini, saya di tengah. Silakan. Begitu Pak Khosin ya, begitu ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Rasanya cukup ya. Terus. Kalau saya lihat jamnya sudah hampir setengah 12 ini. Saya tambahi. Baik Ustaz. Mungkin saya tambahi ya sedikit. Untuk pertanyaan antum kepada Kiai Qayyum tadi, sebenarnya bukan menggebuk, tapi begitulah Nabi menyatakan, idza ahabballahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, dia dijadikan sangat teliti dengan kekurangan dirinya. Kekurangan kita ini bisa dari diri kita dan juga daripada saudara kita, bahkan dari musuh kita loh. Karena itu suara dari musuh kita
jangan langsung kita tolak, dengarkan juga apa benar ada di kita. Apalagi dengan teman kita, orang yang ada dalam kita. Gambarannya begini, kalau ada misalnya mata di antara kita ini ada yang kotor, kemudian Anda menyatakan, Pak, kotor matanya, apakah itu berarti benci? Tidak, itu cinta. Anda tinggal, oh terima kasih, bersihkan, selesai. Tapi ketika menyatakan, kenapa mata saya? Mata-mata sendiri itu dan ini, wah ribut jadinya, enggak selesai jadinya. Gitu. Teliti aja, selesai gitu loh. Dan itu menuju kepada kesempurnaan loh. Kita merasakan misalnya sop, ini kok tawar ya, kurang sedap, berarti dikasih garam tambahan. Kok ini asin ya, berarti ditambahi air lagi. Kesempurnaan jadinya. Dan ketika kita mengakui itu kekurangan kita, berarti Allah akan menjadikan kita menjadi sempurna nantinya. Habib, nah, tadi ada satu pertanyaan belum terjawab yang sering menjadi polemik di tengah masyarakat mengenai definisi kafir. Kafir dhimmi, Bib. Tolong dijelaskan, Bib. Mereka yang mempermasalahkan itu nggak percaya sama kitabnya kadang-kadang. Di fikih-fikih sudah ada itu, Pak. Kiai-kiai juga mengajarkan itu semuanya, tetapi katanya Kiai Qayyum tadi itu kadang-kadang ditafsirkan ini bukan dengan mengikuti pentafsir artinya atau orang yang ahli fikih sebenarnya, tapi dia sok menjadi orang yang lebih ahli mengerti fikih daripada sebelumnya. Mafhum sudah. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada yang lain, macam-macam. Itu sudah mafhum. Cuma permasalahannya sekarang debatnya ini loh, apa tujuannya gitu loh. Mau kita katakan yang menghina Al-Quran itu adalah kafir dhimmi, sehingga untuk menghalalkan kita dukung misalnya nih. Ini urusannya apa gitu loh. Ini terlalu kita ini terlalu ikut ini, muter sendiri jadinya kita ini akhirnya benturan sama teman kita sendiri. Karena itu kita nggak kepingin begini gitu loh. Sayang ini sayang. Ini kita ini sudah dikasihkan wadah-wadah ini, ada wadah Nahdiyin, ada wadah Muhammadiyin, ada ini wadah-wadah ini, ayo dimanfaatkan kemudian disatukan dengan satu tali al-Islam. Khalas. Nikmat jadinya. Pecah semuanya ini. Sampai kapan kita demikian ini? Maksud anak begitu ya. Kemudian yang pertanyaan masalah perpu gini loh. Semua istihad manusia itu kita harus hargai asal tidak bertentangan dengan iman kita, ideologi kita, Al-Quran kita dan hadis dan Nabi kita Muhammad. Kita harus hormati. Tapi semenjak itu bertentangan, maaf, saya lebih mengedepankan iman kami, Al-Quran kami, hadis kami. Selesai dong, nggak ada masalah. Kalau kita baca Al-Quran, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, jelas benernya, jelas dari Tuhan. Hudan lil muttaqin ay hadiyan lil muttaqin, memberikan petunjuk bagi orang bertakwa. Pertanyaannya, apa yang maksud petunjuk? Saya gambarkan begini, Anda beli sepeda motor, dikasih buku petunjuk pemakaian sepeda motor. Di situ diajarkan, oh sebelum dipakai harus dipanasin selama sekian menit. Kalau sudah mencapai sekian kilo diganti uli. Kalau Anda mengikuti sesuai dengan petunjuk daripada yang ada, insya Allah awet sepeda motornya, nggak rusak. Insya Allah begitu. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Kita ini makhluk Allah. Bumi ini diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah. Diturunkan Nabi, diperintah, diutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran sebagai petunjuk. Ikuti, beres.
yang menciptakan alam kok. Tapi ketika buku petunjuknya harus diganti uli, diganti kecap, sepeda motornya jebol mesinnya, siapa yang salah? Orang itu tidak mengikuti buku petunjuk. Ketika membuat satu hukum, ketika membuat satu perpu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang salah? Jangan disalahkan Al-Qurannya, ini nggak bisa diterapkan, perpunya robah biar sesuai dengan Al-Quran. Kenapa tidak kita bisa membuat Pancasila sesuai dengan Al-Quran kok? Kemudian perpu tidak sesuai dengan Al-Quran, kemudian kita bener-benerin, nggak bisa dong. Paham ya? Kalau itu perpu bertentangan. Tapi yang jelas anak nggak mau ikut campur dah masalah ini. Kan ada ulama itu menilai bagaimana itu akidahnya daripada Hizbut Tahrir atau yang lainnya. Tinggal sekarang tolong Hizbut Tahrir, kalau memang itu adalah salah misalnya, inti kembali. Oh iya, kalau begitu ana robah sekarang, selesai kan? Begitu juga NU misalnya, kalau memang ada yang salah, oh iya saya akan berubah, selesai jadinya. Muhammadiyah, kamu ada yang salah begini, oh iya. Kenapa? Karena kita satu dengan Islamnya. Tinggal kita saling mengingatkan apa kesalahan kita, bukan untuk menghujat, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membina kesempurnaan sesama kita. Setuju nggak? Begitu enak jadinya hidup nih. Wallahu alam. Luar biasa, sejuk sekali jawaban dari Pak Habib tadi. Baik, masih ada yang mau bertanya, yang penasaran? Siapa? Saya tawarkan satu pertanyaan yang masih penasaran. Cukup? Fadal. Baik, kalau gitu kita sedikit simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan kedua pemapar tadi, Islam ini sudah sangat sempurna, sudah sangat paripurna. Tetapi kita tetap harus waspada karena kita tetap menghadapi adanya tantangan-tantangan, baik itu dari dalam Islam sendiri maupun dari luar Islam. Dari dalam Islam seperti adanya aliran-aliran yang aneh-aneh itu. Kemudian dari luar Islam itu sudah jelas, terlihat sekali. Dan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran bahwa tidak akan berhenti, gitu ya Bibe? Mereka akan menghancurkan Islam ini. Dan saat ini kita lihat sangat terorganisir dan sangat sistematis. Rasanya dulu ya sebelum pilkada lah, kita patokannya tetap di pilkada DKI ya patokannya. Biasa saja kok, di Sulawesi Utara gubernurnya beragama Nasrani, tidak ada masalah. Di Sumatera Utara gubernurnya juga Nasrani, nggak ada masalah karena mayoritas mereka memang Nasrani. Di Bali Hindu, tenang-tenang saja. Kenapa tiba-tiba di DKI ketika kita mempermasalahkan Islam semua orang berteriak? Waktu kita sebut saja namanya, waktu Ahok gagal di Sumatera nggak ada ribut-ribut kok. Kenapa waktu gagal di Jakarta semuanya berontak, semuanya ribut, sampai muncul macam-macam, sampai Habib Rizik difitnah, sampai kita semua kaget saat ini. Loh, Amin Rais yang ketua Muhammadiyah itu, Amin Rais yang ketua reformasi itu ternyata begitu toh. Kan kita semua jadi terkaget-kaget. Ini semua saya yakin adalah sebuah settingan yang tersistematis. Kita semua sudah diganggu terutama oleh media-media online itu. Oleh karena itu kita yang sesama Islam ini, mari kita eratkan tali Islam kita bersatu. Jangan dulu cepat percaya dengan apa yang berita-berita yang ada. Tabayun.
Istilahnya jawaban sekarang tabayun ya, Habib ya. Ada ini jangan langsung ditelan. Oh Habib begitu ternyata Habib Rizik ya. Teriak-teriak, oh gini-gini ternyata. Ya kalian tahu semua kan beritanya. Kenapa Habib nggak balik-balik? Wah Habib takut. Saya yakin bukan itu. Pasti ada sesuatu. Kita jangan termakan oleh isu-isu. Itu saja saya rasa yang penting kita sama-sama sepakati. Kita harus tanamkan rasa persatuan itu. Kemudian saya rasa ini yang salah yang nanya malam hari ini. Kalau yang jawab pasti akan adem-adem. Mereka situasinya jawabnya tidak akan terpancing oleh pertanyaan. Tapi pertanyaannya juga saya lihat dari tadi tidak ada yang sedikit panas gitu loh. Tapi tidak apa-apa, ini awal dialog interaktif yang di ide yang dimunculkan oleh Pak Dr. Khozin ini saya rasa sangat menarik. Ke depan kita bikin lagi ya Mas Khozin, dialog yang lebih, jangan interaktif lagi tapi dialog apa gitu loh, dialog seru, dialog heboh. Nah, kemudian saran Pak Gus Koyum tadi kita panggil Said Agil bro ya, kita panggil tokoh-tokoh itu, tokohnya HTI kita panggil di ke depan sini, tokohnya NU kita panggil, FPI-nya juga kita panggil, ya Mas ya. Insya Allah kami nanti bisa bantu mengkondisikan dari Jakarta. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahun lil Islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahun lil Islam wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin wansurna wal muslimin waltuf bina wal muslimin wakfina wa iyyahum syarra masa'ib dunya din. Allahumma abligh dhalimina bil dhalimin wansurna ala a'da'id din. Allahumma ihfaz alaina wa 'ala muslimin al-islam wal iman. Ahyina Allahumma 'alaihima tawaffana 'alaihima ba'da umrin tawil fi ta'atik bi lutfin wa 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lil khair waj'alna min al khair wadfa' 'anna kulla syarrin wa bu'sin mudhir. Allahumma farrij 'anna wa 'anil muslimin. Allahumma ihfadna wal muslimin jamil afat wal adiyat wal ahat wal amrat wal asqam wal hurub wal fitan wal mihan ma dara minha wa ma batan. Allahumma aktubna minal mutahabbin fillah al mutajalisin fillah al mutadahirin fillah warzuqna kamal al-mahabbah wal mutaba'ah li Rasulillah zahiran batinan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
Demikian tadi dialog interaktif yang diselenggarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar bagi kita semua. Akhirnya segala kurangannya mohon maaf. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad.